kakak Moza ya tuh. Kan nakal, nggak boleh kayak Mbak Moza. Nih Moza, aduh coyong ya. Mana Moza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan apa yang menjadi keluhan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Untukmu yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, ini adalah kucingku yang bernama Moza teman-teman. Kali ini saya akan memperkenalkan si Moza ini ya teman-teman. Nih, aduh Jan, ada iklan tuh, Buri-buri Zaemon, Buri-buri Zaemon. Kelak selanjutnya saya akan menjelaskan anak ini ya teman-teman, si Buri-buri Zaemon. Kenyang ya? Ini Lola. Bentar loh, ibu mau jelasin Moza loh, kenapa pada ngumpul di sini. Ya, kenapa pada ngumpul di sini? Sebentar, ibu mau ngomong dulu tentang Moza ya. Ya. Tuh teman-teman, Moza adalah kucing kedua setelah saya mengadopsi si kitten ya teman-teman. Moza saya adopsi ketika umur 2 bulan ya teman-teman. Banyak cerita yang didapat dari Moza ini. Kok malah lari? Ibu mau cerita loh. Sini Mbak Moza. Minum. Ya udah. Moza ini kalau mau makan itu seringnya selalu minta ditemenin teman-teman, minta ditemenin ke kandang begini, nggak tahu kenapa. Mungkin dia kan sifatnya introvert ya, introvert, terus jarang bergaul sama temennya, jarang akrab sama temennya, dan dia tuh susah banget untuk dipegang ya. Kayak belut teman-teman, kayak belut angel dicekel ya. Nah ini Moza seperti itu teman-teman, dan dia juga penakut kalau ada suara keras, kalau ada bayangan gitu ya, misal bayangan aja, misal ada bayangan dari luar gitu ya, misal ada bayangan orang atau ada bayangan apa atau suara besar, suara keras gitu ya, dia langsung ngumpet ya teman-teman. Takut banget kayaknya, seperti apalagi itu mercon, kalau enggak itu petir teman-teman. Suara hujan aja takut dia teman-teman. Dia itu super penakut ya teman-teman. Udah, ayo ke depan yuk, ke depan yuk. Nah si Moza ini dulu diadop ketika umur 2 bulan. Belum lama saya adop, belum lama saya taruh di rumah. Ketika itu berarti berapa minggu ya, baru berapa minggu lah teman-teman. Dia itu terkena sakit teman-teman, sakit virus ya, virus yang mematikan. Kata dokternya sih Panleus sama kalisi, tapi gejala yang parahnya itu kalisi. Mungkin kalisi aja ya, tapi nggak tahu lah. Dokter yang merawat itu waktu itu di klinik itu kira-kira 12 hari teman-teman, hampir 2 minggu, dan dia itu sempat mengalami kritis. Suhu di tubuhnya sampai 42, dan itu bahaya banget teman-teman. Nah waktu itu kan saya itu awam banget ya, awam banget dalam merawat kucing, dan belum pernah mengalami kejadian yang seperti itu, apalagi virus ya teman-teman. Jadi itu awal mulanya, sebelum Moza kena virus itu kan, selain saya ada si kitten dan si Moza itu kan, saya juga merawat kucing pendatang ya teman-teman, datang ke rumah. Bukan pendatang ya teman-teman, malah saya itu saat itu ngerescue. Saat sebelum Moza sakit itu saya sempat ngerescue kucing kecil kitten ya di depan rumah, tapi nggak depan banget ya, selisih berapa rumah lah ya. Itu ceritanya itu udah 2 hari saya itu dengar suara kucing ngiung-ngiung ya. Nah udah 2 harian itu, setelah dicari-cari ternyata di got nggak jauh dari rumah lah ya. Itu saat itu kucingnya kan kasihan banget ya, kelaparan mungkin ya. Nah terus saya bawa rumah ya. Waktu itu kucingnya terlihat sehat dan baik-baik saja, dia aktif banget ya. Nah
singkat cerita itu tak kasih nama Plenyun lah. Plenyun itu tinggal di teras yang udah agak gede ya, lebih gede dari Moza. Dia udah mandiri juga tapi yang masih kecil, dan dia itu mainnya di sekitar rumah saja, di sekitar teras. Saat itu kan saya masih tinggal di rumah orang tua di Cilacap ya teman-teman. Rumah orang tua saya itu luas banget, halaman depannya juga luas. Jadi Plenyun itu saya taruh di teras ya aman-aman saja, karena ada garasinya juga luas, terasnya juga luas, halamannya juga luas. Jadi dia main lari-larian di sekitar situ aman, nggak bakal kemana-mana. Nah, saya taruh si Plenyun itu di teras ya teman-teman, karena saya itu kan nggak tahu ya dia masih kucing luar, jadi ya tak taruhlah dulu. Lagian waktu itu juga ada kucing lain yang akrab sama Plenyun juga, kucing dewasa, saya taruh luar juga. Nah, saat itu Moza itu sakit duluan teman-teman, dan Plenyun itu masih terlihat baik-baik saja. Lalu saya bawa Moza ke klinik, itu ternyata positif virus. Di klinik itu sekitar itu 12 hari ya teman-teman. Nah, sempat kritis juga, tapi dokternya nggak mau bilang sama saya, takutnya saya khawatir. Saya hanya berkomunikasi dengan dokter itu melalui WA ya teman-teman. Jadi saya itu memang saat itu nggak nengok, karena saya itu nggak tegel ya teman-teman. Istilahnya nggak tega melihat kondisi Moza saat itu gitu ya teman-teman. Udah nggak karuan pokoknya teman-teman. Namanya kritis gimana sih, mulutnya berdarah, ada darah keluar dari mulut, dari telinga, dari mata bahkan ya teman-teman. Makanya itu kulitnya Moza, bulunya Moza kan tadinya putih solid ya teman-teman. Nah, pasca kejadian itu karena sering ada muntah darah itu seperti apa ya, lengket di bulu dan masket teman-teman, nggak bisa apa ya, nggak bisa hilang. Padahal saat itu udah setelah sembuh, beberapa bulan setelah sembuh sudah grooming, sudah dipotong segala. Nah, ketika dewasa dia bulunya nggak solid lagi seperti ini, dan dia itu selalu sampai sekarang itu telinganya cepet banget kotor teman-teman. 2 hari sudah kotornya itu udah hitam banget, pekat seperti kopi. Udah diperiksakan ke dokter, katanya nggak apa-apa, memang mungkin efek dari virusnya dulu ya teman-teman. Alhamdulillah dia survive sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini pun saya sudah alhamdulillah banget. Saya namai dia itu kucing ajaib ya teman-teman, karena ya dia survive ya, lolos dari maut yang seperti itu. Panley sama Kalisi kan berbahaya banget ya. Saat itu dia masih 2 bulan masih bisa bertahan teman-teman. Nah, setelah sembuh, dinyatakan sembuh beberapa minggu dari virus, pulang ke rumah ya setelah oke semuanya. Kemudian saya vaksin teman-teman, udah vaksinnya ini udah diulang sampai dengan umur 3 tahun, sampai sekarang dia umurnya 4 tahun. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kena, jangan sampai ya, alhamdulillah lah pokoknya sampai detik ini Moza sehat dan baik-baik saja ya. Seperti itu ceritanya teman-teman, sedikit cerita tentang Mbak Moza ini ya teman-teman. Dia anak spesial. Saya itu sedih banget waktu Moza sakit ya teman-teman, sampai itu kalau tiap malam itu saya nangis, saya kepingin lihat tapi saya nggak boleh sama dokternya, katanya takut sayanya baper apa gimana. Ya udah, saya percayakan saja sama dokternya itu benar-benar baik, dan menurut saya cocok banget sama dokter namanya dokter Samsul ya teman-teman, dokter yang di kota saya yang dulu itu. Nah, itu beberapa kali, pokoknya berkali-kali setiap saya bawa kucing sakit, alhamdulillah cocok dan alhamdulillah sehat kembali teman-teman. Nah, Moza juga sudah disteril teman-teman di usia berapa ya, pokoknya usia kayaknya 9 bulan apa ya, 8 enggak sampai, kayaknya 7 bulan lah teman-teman, udah bisa disteril. Lalu saya steril. Dia juga dulu saat steril, pasca steril dia itu teman-teman, sempat kritis juga teman-teman, bukan karena virus, karena dia sudah vaksin dan dia sudah kena virus. Kata dokter antibodinya sudah terbentuk ya, ditambah dengan dia vaksin. Nah, ternyata menurut dokter dia itu ada alergi terhadap obat bius teman-teman. Nah, pasca dia itu steril, operasinya maksudnya, dia itu sempat kritis, nggak sadar, sampai udah sadar terus lalu nggak sadar lagi dan demam tinggi teman-teman. Tapi alhamdulillah wa syukurillah lagi dia selamat lagi teman-teman. Makanya saya itu memang
menspesialkan Moza ini ya teman-teman, bukannya saya pilih kasih ya, memang dia itu anak yang apa ya, menurut saya, harus saya beri kasih sayang yang khusus karena mengingat riwayatnya itu yang begitu berat ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Makanya walaupun dia sudah steril, badannya tetap kecil aja ya teman-teman ya. Saya enggak masalah teman-teman, dia makannya itu makannya banyak ya, dan saya juga selalu kasih vitamin dan makanan yang ibaratnya bukan yang makanan yang terlalu ekonomis ya teman-teman, makanan yang lumayan mahal ya teman-teman. Jadi ya mungkin memang efek dari virusnya itu, jadi dia itu pertumbuhannya itu terganggu ya teman-teman, karena saat itu kan waktu kena virus itu kan masih kecil ya, hampir mati teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini masih sehat, walaupun badannya mungil kecil seperti ini ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kan sehat ya teman-teman. Kalau saya itu seperti itu ya teman, tidak mengharuskan kucing harus gembul, gendut, apalah macam-macam. Yang penting dia sehat, aktif, makan, minum normal, pupuk normal, ya sudah gitu ya teman-teman. Dan Moza ini juga anti air banget teman-teman. Tiap kali saya mandikan dia itu stres ya teman-teman, stresnya stres hebat, dan dia itu ngamuk, dan saya itu nggak begitu berani mandiin dia sering-sering ya teman-teman. Walaupun badannya itu letak kayak gitu ya, letak itu bahasa Jawa ya teman-teman, bahasa Indonesianya atau bahasa gaulnya itu broken white ya teman-teman. Walaupun bulunya itu terlihat kotor begitu, saya biarin aja teman-teman, nggak apa-apa, yang penting dia nggak jamuran, nggak apa, memang warnanya seperti itu. Dan dia nggak, kalau kucing sakit kan baunya beda ya, dia nggak bau teman-teman, baunya wangi teman-teman, percaya sama saya. Walaupun kayak gitu ya, tapi dia palingnya dicuci kakinya gitu ya teman-teman, itu juga kotor kayak gitu, dicuci kakinya. Dia pun seringnya ngamuk teman-teman, dan habis ngamuk tuh stres teman-teman. Saya tuh trauma kalau mau stres, takutnya lalu demam. Dulu pernah begitu teman-teman, stres berlebihan lalu dia demam teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener nggak mau lah sampai dia itu stres berlebihan, tuh nggak mau. Nah seperti itu cerita Moza teman-teman. Moza itu kata dokter itu nggak bisa tumbuh maksimal, juga bisa jadi diduga karena dia itu incest teman-teman. Teman-teman tahu incest nggak? Incest itu diduga itu dia apa ya, perkawinan sedarah gitu ya teman, entah itu ibunya dengan anaknya, entah itu kakak beradik, entah itu bapaknya dengan anaknya, begitulah ya teman-teman. Ya saya nggak tahu lah, itu mungkin itu dugaan dokter ya, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kecilnya Moza gimana, mau saya dikasih ya teman-teman. Ya begitu teman-teman cerita tentang Moza ya teman-teman. Saya itu betul-betul menspesialkan anak ini, spesial dalam arti yang lainnya tetap perlakuannya sama, makanya sama, tapi ya menjaga dia supaya jangan terjadi sesuatu misal stres berlebihan gitu ya, saya nggak mau. Maunya dijaga betul-betul situasi tubuhnya ya teman-teman. Nah gitu, sebagai owner, sebagai orang tua asuh kucing seperti ini juga kita diwajibkan untuk peka ya teman-teman, peka terhadap masing-masing yang dibutuhkan oleh kucing kita ya teman-teman. Ya seperti sama anak saja ya teman-teman. Anak, misalnya anak lebih dari 1 atau 2 atau 3 itu kan masing-masing kebutuhannya ya teman-teman. Lah kita sebagai orang tua juga harus menyesuaikan sesuai kebutuhannya dia gitu ya. Porsi adilnya itu seperti itu ya teman-teman. Nah ini Moza itu sifatnya centil ya teman-teman, susah dipegang kayak belut ya, jarang dielus-elus, memang dia nggak suka, sukanya ya seperti ini, aktif, larinya mainnya juga ya termasuknya aktif teman-teman. Dia itu tuh teman-teman, kiranya cukup sekian dulu ya cerita tentang Moza dan videoku kali ini. Lain kali disambung lagi dengan cerita yang lain ya teman-teman. Semoga kalian tidak bosan mengikuti videoku ini ya teman-teman, dan semoga videoku ini bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang ya. Apabila ada hal yang baik ataupun hal yang positif, bisa silahkan kalian ambil,
Dan apabila ada hal yang kurang baik, silahkan di skip saja ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channelku ini untuk selalu berkembang ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian selalu mengklik tombol like, comment, dan subscribe serta share di tab komunitas kalian atau di media sosial lainnya ya teman-teman. Dukungan kalian sungguh-sungguh sangat berarti untukku ya teman-teman. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masya, anak cantik. Ih, lagi ngapain nih gitu? Gayanya macam-macam, bobo aneh. Ih, melintir-melintir ya gitulah. Halo anak cantik. Ya, anak cantik, mana anak cantik? Tuh, kan Queen usil kan? Biarin lah, usil lagi anak-anak kan tidur kok. Ya, sayang adik. Sayang kakak ya. Mbak Mose ya. Iya ya, kakak Mose ya. Tuh. Kan nakal, nggak boleh kayak gitu, kamu nakal loh, bikin kaget itu namanya. Mama saya kasihan ya, kaget ya mbak, kaget, biarin, nanti Queen nggak usah dikasih jajan, Queen nggak usah dikasih snack, nanti biarin. Masa? Hei, masa? Ih, kasihan nih mukanya sendu tuh.